Rabu 7 Juli 2021. Terkadang kita perlu melihat ke belakang, sekedar melihat jejak-jejak langkah di masa perjuangan dulu. Terkadang kita perlu melihat ke belakang, sekedar melihat lubang-lubang di tanah yang terbentuk karena tetesan keringat dan darah di masa perjuangan dulu. Saya akan coba perlihatkan kumpulan video yang saya buat dulu di masa perjuangan menyelesaikan skripsi. 7,5 tahun saya kuliah, akhirnya lulus juga, alhamdulillah. Semoga bermanfaat bagi para pejuang skripsi yang sekarang sedang menggarap skripsinya, ataupun bagi siapapun yang bisa mengambil hikmah dari pelajaran ini. Mari kita lihat. Mohon doanya supaya skripsi saya segera selesai, karena ini adalah tahun ke-7, tahun terakhir saya di kampus. Bahaya kalau tidak lolos, bisa di BO, tapi nauzubillah. Hari ini saya gagal ke kampus. Tadinya mau ke kampus biasa, ke perpus, nambah-nambah 1-2 paragraf untuk skripsi lah. Namun gagal, kenapa? Karena tadi pada subuh yang lain ngaji, tapi saya menyelinap untuk tidur karena kelelahan. Nah itulah kenapa dalam Islam itu tidur pagi setelah tidur pagi atau tidur setelah subuh itu memang baik, karena akhirnya hari tidak produktif. Itulah yang terjadi pada saya sekarang. Saya harus fokus skripsi dulu, amanah orang tua harus segera diselesaikan katanya. Akhirnya saya resign dulu dari kerja untuk fokus skripsi, dan diusahakan kata kiai setiap hari itu harus nambah dikit lah gitu. Hari ini tadi saya garap bab 2, lumayan nambah berapa paragraf lah gitu. Batu karang yang kokoh di tepi pantai bisa hancur ataupun pecah oleh ombak yang menghantamnya istiqomah atau terus menerus. Jika semua itu bisa, bagaimana mungkin skripsi yang mungkin hanya 100-an halaman tidak bisa terselesaikan dengan istiqomah. Setiap kali berbuat yang tidak produktif atau kesalahan harus digantikanlah di istilahnya. PR saya menggantikan waktu yang sudah tadi sama futsal untuk skripsi nanti malam lah insya Allah. Poinnya adalah niat yang besar. Nah bagi apapun itu, ketika niat untuk melakukannya itu besar, insya Allah akan terlaksana, akan tercapai. Pun dengan skripsi. Boleh jadi saya menanggap diri ketika itu skripsi saya belum selesai karena niatnya kecil mungkin. Keberhasilan adalah titik temu antara kesempatan dan kesiapan kita. Selain itu juga hari ini saya harus ekstra kerja karena insya Allah malam ini saya akan ke kosan temen untuk nonton Persib. Hari ini harus lebih ditambah kerjanya, soalnya nanti malam kan nonton Persib. Persib Day, semoga Persib hari ini menang, amin. Dulu kita sebenarnya sudah janjian untuk wisuda bareng, tapi dia duluan. Kau harus saya hukum, push up. Seperti itu. Ternyata satu poin yang saya dapatkan adalah ketika misalkan kita punya beban apapun itu, kalau dalam hal ini beban saya adalah bukan beban sih, sedikit pemikiran tentang skripsi, jangan sungkan-sungkan untuk dibagikan sama teman-teman, karena boleh jadi dari teman-teman kita itu ada masukan ataupun setidaknya hiburan untuk kita lah. Benar. Untuk meringankan beban. Gitu, Mat, ada pesan buat sahabat yang belum lulus ini, Mat? Yang belum lulus, jangan dientar-entar. Itu ya pesan buat saya. Jangan dileha-leha. Ada lagi? Pokoknya mah langsung aja. Bisa gak bisa bimbingan. Hajar lah ya. Hajar pokoknya. Oke, terima kasih, Mat. Buaya pohon. Sevi, apa pesan buat saya? Semangat aja untuk yang belum menyelesaikan itu harus di. Khususnya buat saya apa nih pesannya? Khususnya untuk kau. Apa nih? Biar semangat, jangan terlalu menunda-nunda. Oke, terima kasih. Rencana untuk refreshing, untuk berenang di kolam renang UPI. Tujuannya apa? Agar otak saya, otak Pak Ang juga yang sebentar lagi akan penelitian, semoga tidak tidak mumet gitu. Mudah-mudahan dengan refreshing kali ini untuk besok-besok ataupun lusa ataupun kedepannya bisa lebih segar lagi dalam mengerjakan skripsi. Bagaimana mungkin masalah kita yang kecil, keinginan kita yang kecil tidak bisa ada jalan keluarnya tanpa doa? Tentunya selain doa juga, kalau kata Einstein mah doa saja tanpa ada
tanpa ada usaha itu ibarat roh tanpa badan. Usaha saja tanpa ada doa itu ibarat badan tanpa roh. Untuk bisa bergerak keduanya harus sinergi, harus bersatu. Insya Allah nanti bisa bergerak. Seperti itu tentang skripsinya. Tentunya saya berdoa di bulan Ramadan ini, dan selain itu juga ada usaha. Tumpukan skripsi yang sudah diaprint ada 3 tumpukan tuh banyak. Sedangkan saya masih sedikit ya, tapi tidak apa-apalah. Lumayan lah. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi dikit. Satu kata demi satu kata lama-lama menjadi sebuah skripsi. Saat rasa jenuh itu terjadi menghampiri saya, ada satu rumus jitu yang saya rasakan itu bisa mendorong kembali semangat kita. Dalam hal ini adalah semangat saya. Apa itu? Adalah kita mencoba mengingat-ingat kembali bagaimana perjuangan orang-orang yang selama ini telah mengantarkan kita pada titik ini. Semoga dengan mengingat bagaimana lelahnya perjuangan mereka, cucuran keringat dan air mata mereka yang telah mengantarkan saya sampai hari ini, itu bisa membuat saya kembali semangat dalam mengerjakan skripsi. Karena kemarin lusa saya ketemu sama dosen pembimbing, dosen favorit saya. Alhamdulillah beliau mempersilahkan saya untuk menggarap bab 4, bab 5, dan sampai bab lembar persembahan skripsi. Pada satu sisi saya gembira, bahagia karena dengan kemudahan ini. Tapi di sisi lain saya sedikit tidak puas juga. Boleh jadi kemudahan itu diberikan karena saya tingkat akhir banget, biar segera lulus mungkin. Tadi sudah menyerahkan skripsi semuanya, bab 1 sampai bab 5, bab persembahan, pokoknya semuanya lah, semuanya. Dan kata Pak dosen ketemu Senin insya Allah. Dan tadi juga selepas dari kampus saya mempersiapkan untuk memenuhi semua syarat untuk persiapan sidang. Ilmu itu masih bisa dicari gitu. Tapi tidak demikian dengan hidmah ataupun pengabdian. Contohnya pengabdian kepada guru ataupun kepada pesantren, dan itu kita kesempatan untuk hidmahnya itu hanya ketika di pesantren itu. Dalam hal ini sebenarnya saya ingin segera lulus, tinggal satu langkah lagi mungkin. Tadinya sekarang mau buat lampiran penyempurnaan untuk lampiran skripsi, tapi dihadapkan juga pada berhidmah kepada pondok untuk bersih-bersih, membereskan, menyelesaikan asrama baru untuk akhwat. Insya Allah nanti hari Minggu akan dipakai. Saya pikir ini kesempatan untuk berhidmah dulu kepada pesantren, mengambil barokahnya. Sementara untuk skripsi mungkin bisa ditunda, artinya ditundanya sore ataupun malam seperti itu. Finish. Alhamdulillah. Lusa skripsi saya di ACC sama Pak dosen, dua-duanya kemarin sudah daftar untuk sidang ke jurusan, dan alhamdulillah tidak menemui kesulitan yang begitu berarti. Kabarnya sidang akan dilaksanakan pada bulan Januari, entah itu awal ataupun pertengahan Januari, saya belum dapat kabar. Alhamdulillah kemarin dapat kabar dari kampus jurusan pendidikan geografi, saya katanya harus segera kumpul tanggal 2 untuk persiapan sidang skripsi. Jadwalnya alhamdulillah sudah turun, yaitu tanggal 6 Januari 2017. Di belakang adalah adik saya, dia Cilepeng. Happy New Year. Semoga di tahun depan lebih baik dari tahun ini. Nunggu giliran saja, nunggu dosen ini sedang ditempel. Halo, ini salah satu rekan saya berdua yang akan persiapan sidang. Angkatan 2011, 2012 semua ya? 2012. Saya halo. Gimana, sudah siap untuk sidang hari ini? Siap-siapkan saja kan. Semoga sidang kita lancar semua, amin. Amin. Yang berkelas yang terbaik, amin. Ini ruang sidangnya. Coba kita keluar dulu. Lihat teman-teman yang sedang siap. Lihat rekan-rekan yang sedang persiapan. Gimana Tina? Sudah siap untuk sidang hari ini? Kebetulan Tina kegiliran yang
pertama. Sebenarnya saya pengen pertama, cuman karena jadwalnya seperti ya sudah ya. Ini rekan-rekan semua, kita lihat ke ruangan lain. Ini sedang persiapan untuk di ruang pondok nih ya. Siap untuk sidang? Semangat ya. Oke. Say hello Panji. Halo. Teman-teman, halo Arya. Siap Arya? Siap. Teman-teman untuk. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah mungkin 2 hari terakhir ataupun hari terakhir saya di Arisala, karena insya Allah besok atau lusa saya akan pulang kampung ke Banten. Alhamdulillah takdirnya saya kerja ngajar di sana di SMA Nurul Fikri Anyar di dekat rumah. Tidak ada kata-kata lagi. Semoga keberadaan saya nanti di kampung halaman mendapatkan berkah dari menggali ilmu di sini. Terima kasih untuk sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Barangkali selama kebersamaan kita ada banyak sekali dosa yang saya lakukan kepada teman-teman, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Hanya harapan mohon dimaafkan oleh teman-teman semuanya, agar ketika saya nanti keberadaan saya di kampung halaman, saya tenang gitu teman-teman. Dan yang terakhir, ini yang paling utama mungkin, saya ingin mohon doanya dari teman-teman semuanya, mobil khususan dari Ustaz Rafiq, dari Umi juga, mohon doanya agar keberadaan saya di kampung saya nanti, meskipun tidak banyak ilmu yang saya dapatkan di sini karena mungkin gajinya sering bolos seperti itu, hanya doa dari teman-teman yang saya harapkan, semoga keberadaan saya di sana bisa barokah dan bermanfaat untuk orang-orang di sana seperti itu, minimal untuk lingkungan saya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.